Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Insan dikti yang berbahagia, sobat-sobat merdeka. Hari ini kita akan mengikuti podcast dengan sahabat kita, Mbak Fitriani, yang sedang mengikuti program MBKM Kampus Mengajar. Saya Nizam, PLT Dirjen Dikti, Ristek, dan hari ini saya diminta menjadi host oleh Kang Ade untuk acara podcast hari ini. Karena saya sudah mengikuti protokol, sudah vaksinasi, sudah PCR, dan insya Allah kita semua sehat, maka saya akan buka masker supaya suaranya lebih jelas. Baik, Sobat Merdeka, insan dikti yang berbahagia. Sekali lagi hari ini kita kedatangan rekan Anda sekalian, sahabat kita Mbak Fitriani. Selamat sore Mbak Fitri. Sore Bapak. Sehat selalu? Alhamdulillah sehat Bapak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik Mbak Fitri, sekarang sedang mengikuti program apa MBKM? Kampus Mengajar Angkatan 2 Bapak. Kampus Mengajar Angkatan 2. Betul. Tahunya informasi tentang Kampus Mengajar dari mana? Awalnya saya mengetahui program Kampus Merdeka, yaitu Kampus Mengajar dari kakak tingkat saya Bapak yang ada di kampus saya. Beliau mengatakan bahwa Pak Menteri memiliki program Merdeka Belajar. Salah satunya yang paling banyak peminatnya yaitu Kampus Mengajar Bapak. Beliau memberitahu saya bahwa program ini banyak sekali manfaatnya bagi diri sendiri dan juga masyarakat sekitar Bapak. Oke, jadi sekarang sudah mengikuti program Kampus Mengajar ya? Betul Bapak. Apa yang diperoleh selama program ini? Wah, tentunya banyak sekali Bapak yang saya dapatkan melalui program Kampus Mengajar ini Bapak. Pertama yaitu pengalaman pribadi untuk mengajar siswa SD secara langsung, lalu mengetahui seberapa kesulitannya para guru menghadapi siswa di masa pandemi ini Pak, terutama dalam hal literasi, numerasi, dan adaptasi teknologi. Di mana ngajarnya Mbak Fitri? Di SD Kristen Harapan Bagi Bangsa, Cilincing, Jakarta Utara Pak. Di Cilincing? Iya betul. Tinggalnya emang di sekitar situ? Betul, domisili Jakarta Utara Pak. Oh iya. Terus pengalaman yang paling mengesankan apa? Yang paling pertama ketika saya tahu keterima di program Kampus Mengajar, karena di website MBKM tertulis SD Kristen Harapan Bagi Bangsa, awal-awal saya merasa sedikit khawatir Bapak karena SD tersebut memiliki latar belakang yang berbeda dengan keyakinan saya. Tapi ketika melakukan observasi awal, namun pihak sekolah menyambut kami dengan sangat hangat Bapak. Jadi ketika observasi awal tersebut langsung mematahkan kekhawatiran tim Kampus Mengajar mengenai latar belakang yang berbeda Pak. Oke, jadi sekaligus juga membangun Bhinneka Tunggal Betul, Ika Bapak. ya. Toleransi yang sangat tinggi. Yang luar biasa. Baik, terus Mbak Fitri ngajar berapa anak nih selama ini? Kalau dari SD Kristen Harapan Bagi Bangsa sendiri, sistemnya itu 1 bulan rolling 1 kelas Bapak. Jadi tiap bulan naik 1 kelas agar dapat semuanya. Kebetulan ada 6 orang, jadi 6-6-nya dapat mengajar semua kelas Bapak tiap bulannya. Ya sekarang ngajar di kelas berapa sekarang? Kalau sekarang ngajar di kelas 1 Pak. Wah, paling menarik itu. Kelas rendah Pak, betul. Kelas paling menarik. Baik, Mbak Fitri ini dari prodi apa? Dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. PGSD, jadi Betul, pas Bapak. banget ya dengan Pas programnya ya. Sebelum ini pernah mengikuti program magang atau program mengajar di sekolah? Kalau di sekolah belum ada Bapak. Namun kalau pengabdian lainnya pernah Bapak. Ya, jadi ini pengalaman pertama mengajar di dalam kelas beneran ya. Betul Bapak, secara langsung di lapangan. Ya. Gimana ceritanya adik-adik yang lucu-lucu di kelas? Awalnya kaget sih Pak, karena terutama di kelas tinggi, kelas 5, kelas 6 masih banyak sekali siswa yang belum paham akan materi-materi yang disampaikan. Nah ketika kami melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas, wah itu Pak, terutama matematika, mereka langsung menanyakan semua soal yang ada di buku Pak. Jadi sepertinya PJJ yang dilakukan itu kurang efektif Bapak. Tuh. Jadi saat melakukan offline cukup kesulitan bagi kami karena waktu yang diberikan dari pusat kan sebentar ya Pak melakukan PTM. Namun siswa terus bertanya sampai
waktu habis jadi kayak kurang efektif aja gitu Pak kalau melakukan PJJ. Tapi sekarang sudah offline. Sekarang sudah offline. Selang-seling Bapak. Senin offline, Selasa PJJ, Rabu offline, Kamis PJJ seperti itu Bapak. Ya. Terus kerjasama dengan gurunya gimana, Mbak Fitri? Kalau kerjasama dengan gurunya tersebut melalui rapat sih Pak paling sering. Kami sering melakukan rapat setiap melaksanakan PTM dan juga melalui WhatsApp group. Seperti itu Pak. Dalam mengajar bersama-sama dengan guru atau sendiri? Di awal-awal kami hanya melakukan asistensi mengajar Bapak, yaitu melakukan pendampingan. Jadi ada guru yang masuk ke satu kelas, kami juga ikut masuk mendampingi siswa. Namun di bulan-bulan akhir ini kami full diberikan kesempatan untuk mengajar satu kelas gitu Bapak. Jadi pengalamannya lebih berasa karena mengajar secara langsung tidak dengan bantuan guru, hanya fokus dengan RPP yang diberikan oleh guru tersebut Pak. Oh, jadi RPP-nya disiapkan oleh guru ya? Betul yang Bapak. Digunakan untuk pembelajaran. Baik. Kalau dari sisi guru apakah ada penolakan atau ada rasa gimana gitu nggak? Kalau dari guru sendiri alhamdulillahnya tidak ada penolakan sama sekali Bapak, karena mungkin mereka tahu program Pak Menteri ini sangat membantu mereka dalam hal meningkatkan literasi, numerasi, adaptasi teknologi, terutama di adaptasi teknologi Bapak, karena mungkin guru-gurunya kurang melek teknologi, jadi di sana kami juga membantu mereka untuk adaptasi teknologi agar kegiatan pembelajaran menjadi menyenangkan Bapak. Baik, jadi tidak hanya mengajar literasi numerasi tapi juga literasi teknologi dan Betul, membantu Bapak. guru memanfaatkan teknologi ya. Iya betul. Baik Insan Dikti dan Sobat Merdeka sekalian, Mbak Fitri tadi disampaikan ya pengalamannya selama mengajar, dan tadi disampaikan juga ini tim ya, tidak sendirian ya, 6 Betul orang Bapak, ya. 6 orang. Gimana ini, dari mana saja, bagaimana pengalamannya berkolaborasi? Kebetulan satu tim kami ada yang paling jauh dari Universitas Negeri Makassar Bapak, lalu ada dari UPI dan juga kampus swasta BSI Pak. Jadi dari berbagai macam kampus menjadi satu tim gitu Pak, dan dipertemukan di SD Kristen ini Pak, dipertemukan di kampus mengajar. Ya, kalau yang dari Makassar apa datang ke Jakarta atau daring masih? Iya, kan beliau berkuliah di Makassar, jadi ketika mengikuti program kampus mengajar ini beliau menetap di sini Bapak. Oh, jadi ikut di Jakarta ya, tinggal Betul, di Jakarta. Ya. Terus pengalaman untuk berkolaborasi dengan teman-teman dari berbagai daerah gimana ceritanya? Awalnya untuk mencari kontak mereka itu cukup sulit Pak, karena di grup-grup Telegram itu tidak diberi akses untuk mengetahui teman-teman satu tim. Jadi harus benar-benar mencari sendiri, seperti siapa yang dapat di penempatan SD bla bla bla. Jadi harus memang aktif di grup tersebut untuk mencari teman kelompoknya sendiri Pak. Ya, ada sharing nggak dengan grup-grup yang lain? Ada Pak. Kan ada grup Instagramnya ya? Betul, ada grup Telegram, grup WhatsApp, dan grup WhatsApp, sebagainya Bapak. Jadi kami juga di kampus mengajar sering mengadakan sharing session Bapak. Jadi mendengarkan cerita-cerita dari para mahasiswa, pengalaman mereka mengajar di pulau-pulau tertentu. Kemarin juga sudah melakukan sharing session, ada yang dari Papua, ada yang dari mana-mana. Mereka menceritakan bagaimana keluh kesahnya untuk berjalan menuju ke sekolah tersebut Bapak, karena kendaraan yang cukup susah dan juga akses internet yang cukup susah. Ya, kalau di Cilincing sendiri? Kalau dari rumah saya, seberapa sulit atau seberapa menantang? Kalau dari tempat saya menuju SD penempatan saya itu 5 menit sampai Bapak. Cuma memang harus menyeberang dan melewati banyak kontainer Bapak. Betul. Jadi cukup menantang Pak. Ya. Betul. Ya. Jadi mengajarnya setiap hari berapa jam? Setiap hari dari jam 6 kami datang sampai jam 1 siang sudah selesai semua Pak, kegiatan PTM. Terus selama mengajar apakah berinteraksi juga dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan... Betul Bapak, kami sangat berinteraksi dengan guru, terutama ketika siswa datang, para orang tua hanya dipersilakan mengantar anaknya sampai batas antar jemput, yaitu di gerbang. Dari situ ada beberapa guru yang mengecek suhu, mengantar siswa untuk mencuci tangan, memakai cairan antiseptik dan sebagainya Pak. Jadi memang komunikasinya memang harus
ditingkatkan lagi, tapi dari sejauh ini guru-guru di sana sangat menerima dengan baik kedatangan tim kampus mengajar, Pak. Oke, saran-sarannya untuk kampus mengajar. Baik, teruntuk teman-teman di luar sana, jika kalian ingin menjadi pahlawan pendidikan, di masa pandemi seperti saat ini kalian bisa mengikuti program kampus mengajar angkatan 3 karena dari kampus mengajar angkatan 3 ini kalian mendapatkan pengalaman yang sangat banyak yang tidak dapat kalian dapatkan di dunia kampus. Ya, jadi itu Insan Dikti jangan lupa ya, banyak hal yang tidak mungkin didapatkan di dalam kelas, di laboratorium, di perpustakaan yang saat ini terbuka kesempatannya melalui kampus Merdeka. Nah, salah satunya melalui kampus mengajar, kesempatan untuk mengenal dunia pendidikan secara lebih mendalam, deep learning yang sesungguh-sungguhnya, experiential learning yang sesungguh-sungguhnya terjadi melalui program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mbak Fitri, apa sekarang cita-citanya atau apakah semakin mantap untuk menjadi guru SD dan apa manfaat dari mengikuti program kampus mengajar ini terhadap jalan menuju cita-cita tadi? Tentunya setelah mengikuti program kampus mengajar ini, saya lebih yakin nih Pak untuk menjadi guru atau tenaga pendidik. Karena dari kampus mengajar ini saya mendapatkan pengalaman di lapangan, mengajar secara langsung, melihat secara langsung kesulitan guru-guru untuk menghadapi siswa, siswa yang kurang termotivasi atau siswa yang malas belajar. Dari situ saya memiliki motivasi untuk meningkatkan lagi pemerataan pendidikan di Indonesia, Bapak. Seperti itu. Baik, jadi siap ditempatkan di pelosok negeri? Insya Allah siap, Bapak. Jadi kampus mengajar ke depan mestinya harus lebih jauh ya? Betul, tidak Bapak. di dekat rumah. Harus lebih jauh lagi. Ya. Baik, jadi itu bincang-bincang kita dengan Mbak Fitriani, pengalaman mengajar melalui kampus mengajar. Dan bagi insan dikti yang belum mengikuti program kampus mengajar, belum mengikuti program kampus Merdeka, segera daftarkan. Jangan sampai ketinggalan kesempatan. Semester depan sudah dekat, siapkan diri Anda untuk mengikuti program-program kampus Merdeka, salah satunya melalui kampus mengajar. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengikuti kampusmerdeka.ri, Instagram kita maupun melalui YouTube, kanal YouTube, dan jangan lupa untuk selalu memantau website Kemdikbud Ristek, terutama Dirjen Diktiristek, terkait dengan informasi tentang kampus Merdeka. Jangan sampai tertinggal informasi, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.